Malang Raya ini adalah punya potensi besar. Nggih. Siapa sih nggak kenal Malang? Se-Indonesia itu kenal tentang Malang. Oke. Bahkan sampai di Belanda pun Oke. kita kenal Malang. Malang. Jadi Malang harus kita tumbuhkan sebagai tempat yang layak untuk dan dicintai untuk dikunjungi. Siap. Kira-kira seperti itu. Ujuk-ujuk. Selamat pagi, siang, sore, malam, Sobat Pojok Papat dimanapun berada. Jumpa lagi dengan Bina Biantara di sini dalam program acara Ngopi, Ngobrol Politik di Pojok Papat. Ngobrol-ngobrol, ujuk-ujuk, sepakat. Baik, Sobat, hari ini adalah hari istimewa karena kita kedatangan tamu istimewa, calon legislatif DPR RI untuk Dapil Malang Raya. Pak Nur Seto Budi Santoso yang lebih akrab dipanggil Mas Seto. Mas Seto. Oke, selamat datang Mas. Terima kasih. Oke, baik. Mas Seto, sebelum ngobrol-ngobrol mungkin yang pastinya seru nanti. Ini mungkin tak kenal maka tak sayang. Mungkin Mas Seto bisa perkenalkan dulu untuk pemirsa Pojok Papat. Siapakah gerangan Mas Seto ini? Silahkan. Terima kasih. Nama saya memang panjang, Yeah. tapi memang harusnya dipanggilnya Mas Seto saja. Mas Seto. Saya lahir cukup jauh. Mm-mm. Saya lahir di Jayapura. Oke. Saya kemudian masuk Malang. Saya pernah tinggal di Klojen Jalan Panggung 25. Saya kembali ke Jakarta. Dibawa orang tua saya kembali ke Papua, Papua. di Biak. Iya. Kembali lagi ke Jakarta. Saya selalu bilang sama teman-teman, syukur alhamdulillah. Saya tetap punya rambut tetap seperti ini dan bisa bergaul dengan teman-teman seluruh Indonesia. Oke, Kena siap. Luar biasa itu. Ya. Saya pernah di BUMN, di Jam Sostek. Saya juga pernah bekerja di perusahaan penerbangan perintis di Kalimantan Selatan. Dan saat ini saya di Komisaris Utama PT Aryanda Prawira Wirasana. Itu perusahaan yang mitra dari Kementerian Pertahanan. Ya. Baik, terima kasih Mas. Mas Seto, dalam pencalekan DPR RI ini, yang mendorong Mas Seto untuk berani maju ini apa? Sebenarnya bukan berani, Iya. tapi itu bawaan. Bawaan. Sudah bawaan alamnya ingin maju untuk membaktikan diri kepada masyarakat. Oke. Ya, ini bukan slogan karena saya kembali lagi background saya pernah di BUMN Jam Sostek, di mana itu ada menaungin sekitar ya cukup banyak puluhan juta tenaga kerja. Oke. Kemudian juga saya pernah di penerbangan perintis, artinya melayani masyarakat di pedalaman Kalimantan. Oke. Ya. Dan memang satu sisi saya ada di organisasi Putra Putri TNI Polri, anggotanya nggak banyak. Oh ya? Ya, cuma 14 juta saja. Cuma 14 Ya. juta. Oke. Di mana saya di pengurus pusat kembali melayani teman-teman anak prajurit yang semuanya kan tidak persis kayak kita. Ya, jadi ada sekian banyak pengalaman. Ya. Saya pikir saya bisa mengabdikan diri saya di Malang Raya. Oke. Ya, Malang Raya ini adalah punya potensi besar. Oke. Siapa sih nggak kenal Malang? Se-Indonesia itu kenal tentang Malang. Oke. Bahkan sampai di Belanda pun Oke. kita kenal Malang. Malang. Jadi Malang harus kita tumbuhkan sebagai tempat yang layak untuk dan dicintai untuk dikunjungi. Siap. Kira-kira seperti itu. Luar biasa sekali. Sebuah motivasi dan juga dorongan yang luar biasa untuk berbakti pada Bumi Pertiwi tentunya. Baik, Mas Seto. Malang Raya ini kan terdiri dari Kota Malang, Kabupaten Malang dan juga Batu. Ini suatu wilayah yang cukup luas ya dengan berbagai dinamikanya. Kira-kira hal menarik apa di Malang ini yang benar-benar perlu mendapat perhatian dan juga yang akan mendapat sentuhan Mas Seto nanti saat sudah duduk di gedung Dewan? Silakan. Ini pertanyaan Mas Bina ini dalam. Secara singkat begini. Oke. Tadi saya sudah sempat sedikit menjelaskan. Siapa orang yang tidak kenal Malang? Oke. Nah, Malang ini magnetnya Jawa Timur. Sekarang sudah menjadi juga magnetnya Indonesia. Ya. Di Malang ini tempatnya para seniman, komunitas, dan UMKM yang sebenarnya pertumbuhannya masih sangat bisa dikembangkan. Nah, ke depan, insya Allah jadi kita bisa duduk di Senayan. Ya. Komunitas yang sudah ada di Malang, Ya. seniman dan lain-lain. Oke. Dan kemudian UMKM itu harus ada pembinaan, pendampingan orang yang memang memahami
apa arti komunitas, apa arti pengembangan, Iya. apa yang sama dengan pengembangan itu. Misalnya begini, teman-teman UMKM di kabupaten, tidak semuanya mampu. Kalau mereka datang kemudian masuk ke Kota Malang dalam rangka ingin memasarkan, tetapi harus kemudian mengeluarkan biaya sewa dan lain-lain. Iya. Belum perang, pelurunya sudah Iya. habis. High cost jadinya. High cost. Begitu juga dengan teman-teman komunitas. Harus diberikan tempat yang pas, yang cocok di hatinya. Misalnya begini, kalau ada pedagang durian, Iya. kalau kita jajan beli durian, kita ada tempat mungkin di pinggir jalan yang memang terbuka. Iya. Tapi kalau tempatnya jual durian di tempat tertutup, kira-kira gimana ceritanya? Oke. Jadi harus ada menempatkan tempat yang memang cocok untuk dikunjungi. Dan terakhir, Iya. komunitas itu dan UMKM hanya bisa hidup kalau ditangani dengan orang yang memang memahami komunitas. Jadi ada sirkulasi yang berputar. Berarti nggak asal tangani aja gitu ya. Enggak bisa. Dia hanya hidup sesaat habis itu mati. Baik. Jadi komunitas UMKM kemudian juga dalam hal bagaimana mereka mengembangkan dan pelakuannya Iya. dan pengalaman belakangan yang lalu juga banyak pelatihan tapi tidak jelas Iya. ujungnya seperti apa. Kira-kira terobosan-terobosan apa yang Mas Seto nanti kira akan jalankan di Placemaking. placemaking? Iya. Maksudnya? Kita harus menyiapkan tempat, ya, menyiapkan tempat, membuat komunitas itu, yang sama komunitas kedua ini ya, itu berjalan, Oke. ya, berjalan sehingga kontinuitas kemudian produknya berjalan di satu tempat itu, orang akan dengan senang hati, anak-anak muda kita akan dengan senang hati datang ke situ, Oke. dari belanjanya, Oke. dari melihat komunitas yang bermain, semua kita undang dan mereka tidak perlu bayar. Oke. Yang dimaksud tidak perlu bayar tentu perlu saringan, ya. Jadi ada SOP-nya. Oke. Kita harus cek mereka mampu nggak. Dia setahun kemudian dia punya kemampuan untuk berkembang. Sekali lagi tidak perlu bayar. Apa itu sejenis seperti exhibition center begitu atau Tidak. tidak? Seperti Tidak. apa? Katakan seperti dia bisa menjual tempatnya dengan produk yang bagus, dengan Oke. kemasan yang bagus. Nanti kita pemasaran kita akan bantu. Oke. Ya. Wah, nanti Pak Seto rugi. Saya nggak rugi. Karena mereka kita akan minta bagi hasil. Oke. Ya, bagi hasil kita bisa hitung polanya, bisa setahun, 2 tahun nanti berganti persentase. Ya. Tapi yang jelas, secara keuntungan bisnis, bagi hasil itu sebenarnya keuntungannya lebih besar, Oke. baik oleh pemilik maupun UMKM. Oke. Itu. Dalam, Kira-kira seperti itu. dalam gambaran Mas Seto nanti ini apakah akan semacam seperti pasar khusus UMKM begitu atau sentra-sentra yang sesuai dengan bidangnya ataupun misalnya kayak sekarang di sana ada keripik-keripik semua gitu kemudian ada yang atau seperti apa? Tidak. Jadi mimpi saya Iya. ada tempat heritage yang di Malang yang bisa dipakai. Oke. Nanti dengan kerjasama tertentu teman-teman UMKM-nya nanti kita siapkan tempat dengan tempat yang bukan modern tetapi yang menarik untuk oke. dikunjungi. Ya, produknya tidak hanya satu dan tidak boleh ada produk sejenis. Oke. Gitu. Mungkin perkiraan saya sekitar katakan 100 produk yang berbeda. Oke. Ya, kita saring di situ. Oke. Dan di situ juga ada setiap akhir minggu ada komunitas yang selalu berbeda. Dia tampil. Berarti ini nanti akan ada sentra-sentra mungkin di Malang sendiri, di Batu sendiri, di Kabupaten sendiri atau bagaimana? Saya berpikir begini, Kota Malang adalah sentralnya untuk etalase. Baik. Sumbernya nanti bisa dari kabupaten, Ya. bisa dari Kota Batu, bahkan mungkin Kota Malang akan menjadi magnet kabupaten-kabupaten lainnya. Jadi ini sentra yang cukup besar nanti di sini. Bukan seperti pasar, tapi tempat yang dikunjungi orang datang nyaman ke sana. Berarti nanti ada sebuah persaingan karena tidak boleh ada yang barang yang Betul. sama. Berarti mungkin dalam satu eksklusif sebuah produk hanya ada satu Betul. tenan di sana. Betul. Berarti tenan yang lain nggak bisa masuk begitu. Kalau dia tidak bisa melewati SOP itu, dia tidak bisa masuk. Nah, tentu kita akan memberikan bimbingan dalam arti kan produk itu punya diversifikasinya. Dia bisa punya grade satunya, dia bisa punya pengembangan. Kita akan bimbing ke arah yang ke arah situ. Kopi kan juga banyak. Oke. Banyak benar kita kopi di sini. Nanti contohnya ada satu kopi misal dari Arjuna atau mungkin dari kopi Kawi katakan begitu ya. Nanti kita bisa buat. Itu boleh masuk tapi dengan produk-produk yang berbeda. Berarti dengan semua semacam positioning yang berbeda. Betul. masing-masing. Seperti itu. Nah itu kan memerlu anggaran, memerlu regulasi. Itu kira-kira seperti apa nanti yang akan dilakukan di Senayan? Kalau bicara Senayan, tentu kita harus
berupaya meningkatkan anggaran terkait dengan pembinaan UMKM. Oke. Ya, bicara pembinaan, saya pikir hampir semua mengatakan kalimat kata pembinaan. Tapi bagaimana pembinaan itu menyentuh akar sebenarnya? Iya. Bagaimana pembinaan itu benar-benar bisa terpakai berkesinambungan. Nah, itu yang harus kita detailkan di dalam rancangan anggaran itu nanti. Oke, luar biasa sekali. Dan ini sebenarnya pengen saya gali lebih banyak lagi, tapi karena waktu jua gitu kan, jadi mungkin terakhir, kira-kira apa ya, gambaran besar yang Kak Mas Seto harapkan ke depan dengan posisi di Senayan nanti untuk Malang Raya, gambaran seperti apa? Mimpi yang akan terjadi saat Mas Seto di Senayan? Mimpi saya bisa mengajak peran serta badan usaha milik negara yang tentu juga punya anggaran-anggaran tertentu, kemudian bisa mempunyai standar untuk pendampingan dan penyaluran tertentu kepada UMKM khususnya di Malang Raya, termasuk komunitasnya. Termasuk komunitasnya. Gitu. Malang Raya itu anak-anaknya pinter-pinter. Nggak kalah sama dunia. Berarti mimpi yang luar biasa sekali dan perlu perjuangan nantinya. Insya Allah. Baik Mas Seto, terima kasih atas waktunya dan juga bincang-bincangnya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan suatu perspektif baru buat UMKM dan komunitas di Malang Raya. Baik, terima kasih Sobat Pojok Papat dimanapun berada. Demikian bincang-bincang singkat ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi dan juga gambaran bahwa potensi Malang luar biasa dan masih bisa dikembangkan. Melalui tangan-tangan seperti Mas Seto ini mungkin Malang akan jadi suatu tempat yang luar biasa nantinya. Dan peran serta dari sobat sekalian khususnya para milenial muda, jangan lupa ya, gunakan hak pilih Anda dan jangan tidak melakukan datang ke TPS nantinya. Terima kasih atas waktunya. Saya Bina Biantara dan Mas Seto undur diri. Tetap semangat. Salam.